Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi ila yaumin liqaihi. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang ke-24 ya, kita masih bisa melaksanakan ibadah i'tikaf ini. Mudah-mudahan saja semua diberi kesehatan, semua diberi kemampuan untuk mentuntaskan, menyelesaikan sampai pada akhir bulan Ramadan. Mengingat pentingnya acara i'tikaf ini, mengingat bahwa ini adalah sebagai penyempurna puasa, dan mengingat bahwa ini adalah acara yang besar, ya, acara yang luar biasa, di mana kaum muslimin di bulan inilah dibina, ditempa, di mana kaum muslimin di bulan inilah dipersiapkan secara fisik, ya, secara mental untuk bisa meraih kesuksesan, untuk bisa menyongsong kebaikan, dan untuk bisa menebar, menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tentu tidak lepas momen ini, ya, situasi ini, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabatnya membacakan doa, dan mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah atas kesalahan dan kekurangan kami semua. Amin. Para hadirin sekalian, ya, kenapa menjadi penting masalah kebaikan itu? Harus ditumbuhkan, harus dikembangkan, harus disebarkan. Karena lawan daripada kebaikan itu sendiri adalah keburukan. Fariqon hada, kata Allah, sebagian atau sekelompok, ya, orang baik. Wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, dan sekelompok lagi, sebagian lagi adalah
orang yang buruk atau orang yang tidak baik. Tentu dua-duanya saling berusaha ya. Karena hidup adalah tempat mengusahakan kehendak. Hidup adalah sebagai tempat ya, mengusahakan keinginan. Tentu yang buruk itu akan berusaha bagaimana ya, kalau bisa memindahkan orang-orang baik menjadi buruk. Ya, sama dengan orang dagang narkoba lah. Mereka butuh konsumen. Ya, mereka butuh konsumen. Di samping mereka bisa berjualan kepada yang sudah mengkonsumsinya, tentu mereka akan ekspansi, tentu mereka akan merekrut orang-orang yang masih belum tadi mengkonsumsi, bagaimana diupayakan supaya menjadi konsumen, supaya mencoba. Ya. Pada awalnya mungkin dibikin gratis dulu lah, gratis ya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, tentu arahnya lebih kepada bagaimana orang itu menjadi konsumennya. Bagaimana orang itu terus mengirimkan uang ya. Itulah yang dilakukan. Ya. Nah, seharusnya yang baik pun begitu. Kalau tidak ada upaya menjadikan diri, keluarganya menjadi baik, kemudian mengajak teman dan tetangganya menjadi baik, puncaknya mengajak manusia kepada kebaikan, akan apa jadinya kalau ini tidak berkembang kebaikan itu? Bukankah kita ingin saat menyimpan kendaraan roda 2 motor aman dari pencurian? Bukankah kita ingin saat kita berjalan malam tidak ada satupun penculik atau begal atau perampok? Bukankah kita ingin nilai-nilai keadilan? Tapi kalau itu tidak diedukasi, kalau itu tidak ditumbuhkan, kalau itu tidak ditanam pada diri dan jiwa kita, pada diri dan keluarga kita, pada tetangga dan masyarakat kita, pada bangsa dan negara kita, ini akan jadi apa nantinya? Pembunuhan akan semakin merajalela. Ya, pemerkosaan, perzinahan, dan itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sejatinya manusia itu tidak ingin menjadi pembunuh dan tidak menyukai pembunuhan. Sejatinya sesungguhnya manusia itu tidak menyukai perzinahan, ya, perjudian. Karena itu semua akan merusak, ya, merusak nilai-nilai moral, merusak nilai-nilai hubungan antara sesama manusianya. Maka ini Ramadan ini adalah media menjadikan orang-orang siap untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. Maka di awal ayat 183 ya ini ya yang sudah dikasih tanda la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun. Kalian di sini adalah siapa la'allakum di sini dulu? Prakteknya adalah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, Nabi Muhammad beserta para jamaahnya. Tapi kemudian ya, dan kemudian di ayat yang ke 187 ya, 187 ini
Kadzalika, ya. Bisa dilihat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nilai dan sasaran puasa juga berdampak kepada manusia secara umum. La'allahum, bukan hanya tadi kepada Nabi dan para sahabat sebagai pelaku, ya, pencetus, pendiri, perintis, ya, daripada menciptakan kebaikan dan menyebar kebaikan, tetapi juga nilai manfaatnya akan diberikan kepada manusia secara umum. Nilai-nilai keadilannya, ya, ini kan luar biasa, ya. Meskipun nanti agama menjadi pilihannya, tetapi nilai-nilai keadilannya akan diberikan kepada umum manusia. I'dilu walau ala anfusikum. Berbuatlah kalian adil sekalipun kepada diri sendiri. Sampai Nabi ditanya, ya, oleh beberapa dan banyak penanya, bagaimana seorang Muhammad ini dalam menjalankan ketentuan, dalam menjalankan aturan. Muhammad, bagaimana kalau pelaku pelanggaran itu adalah anakmu? Apakah yang akan engkau perbuat? Dan Nabi tampil menyampaikan, kalaulah Fatimah, anak Muhammad, dia mencuri, bukan orang lain yang akan memotong tangannya, aku sendiri yang akan memotongnya. Sebuah ketegasan, sebuah kelurusan bahwa hukum harus tidak pandang bulu dan berlaku bagi siapapun. Bukankah itu yang oleh masyarakat, yang oleh manusia dicintai sebagai keadilan? Hukum tidak tajam ke bawah. Hukum juga harus adil, harus bisa tajam ke atas. Ini adalah kehidupan yang indah. Ini kehidupan adalah yang transparan. Ini adalah kehidupan yang terbuka. Dan bagaimana harus mensikapi semua ketika seseorang setelah menerima dan menjalankan hukum. Ada seorang penzinah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia melakukan secara muhson, artinya zina itu dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Datang kepada Rasul. Kemudian Rasul menerimanya. Wahai Rasulullah, aku ini telah berzina. Apa buktinya? Kata Rasul. Ini perutku membesar. Ini adalah bukti dari sebuah perbuatanku. Panggil keluargamu. Panggil ayah ibumu, kata Rasul. Lalu dipulangkannya, lalu dibicarakannya sama orang tua bahwa anakmu ini telah melanggar. Uruslah sampai ini lahir. Ya, setelah lahir kembali lagi ke sini. Keluarga sepakat diurus sampai lahir. Setelah lahir kembali kata Rasul, susukan anak ini 2 tahun sampai sempurna. Setelah 2 tahun kau kembali lagi ke sini. Datang lagi perempuan itu. Ditanya oleh Rasul, apakah engkau bersedia melaksanakan hukuman akibat dari perbuatan ini sebagai penebus dosa yang telah kamu perbuat? Perempuan itu, ya Rasul, lebih baik aku dihukum pada kehidupan ini, asal tobatku diterima nanti di depan Allah. Tetapi ini hukumannya mati. Meskipun mati ya Rasul, akhirnya hukum rajam dilaksanakan dan perempuan itu meninggal karena diranjam. Setelah itu kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, sholatkanlah mayit ini. Kaum muslimin, ya Rasul, bukankah orang ini sudah berzina? Ya. Dan saya sampaikan, orang ini sudah berzina. Akan tetapi orang ini sudah bertaubat. Kalaulah seluruh perempuan di Madinah diukur keimanannya dengan perempuan ini, kecuali jangan dengan anakku seorang Fatimah.
maka perempuan ini adalah imannya lebih besar dari seluruh wanita di Madinah. Karena dia sudah mau mengakui kesalahan dan kejahatannya. Dan dia adalah orang baik dan dia adalah orang soleh. Salatkanlah. Ini juga harus menjadi edukasi kepada masyarakat. Ya, ini juga harus menjadi edukasi kepada semua pihak. Supaya apa? Supaya setiap mereka yang sudah melakukan dosa, mereka yang sudah melakukan kejahatan, kenapa tidak bertobat dan tidak berhenti? Disitulah letak kemuliaan. Bagaimana seorang perempuan tadi yang berzina kemudian bertobat dan dia menjadi orang yang terhormat. Nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa, yang tidak diajarkan dalam ajaran-ajaran lain. Nah, oleh karena itu, kenapa kebenaran ini harus diciptakan? Kenapa ada Ramadan yang begitu panjang? Kalau bukan untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap menciptakan kebaikan. Karena kalau tidak, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, nanti akan menjadi pengkonsumsi narkoba. Itu paling dekat. Karena kalau tidak, anak-anak kita akan menjadi pencuri, akan menjadi pembunuh. Bukankah kita tidak setuju saat melihat pejabat ya, yang dianggap kurang adil, kurang kerakyatan, lalu kapan kita menciptakan anak-anak kita menjadi baik kalau toh satu saat nanti anak kita itu akan menjadi pejabat, akan menjadi pengusaha. Bukan hanya pengusaha yang mengeduk hanya keuntungan semata, tapi bagaimana bahwa apa yang diraihnya dari keuntungannya ada bahagian bagi mereka saudara-saudaranya yang kekurangan. Bukankah di situ ada hak fakir miskinnya melalui zakatnya? Bukankah di situ ada hak sodakohnya? Maka saya sampaikan melalui forum ini pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ya, yang sudah mengeluarkan sodakohnya atas dan untuk program ini. Ya, saya doakan dan kita doakan, mudah-mudahan rizki yang Allah berikan lebih barokah. Mudah-mudahan rizki yang Allah berikan lebih bertambah nilainya. Bagaimana tidak? Dengan sodakoh menciptakan kehidupan. Tanpa sodakoh tidak ada kehidupan. Ya. Nah, nih, ya. Karena itu, ya kembali lagi, ya, puasa ini adalah sebuah proses menciptakan orang-orang baik. Maka berbahagialah orang yang terlibat di dalamnya dan berbahagialah ya, bukan hanya tadi yang ada di dalamnya, yang di luar sana pun, manusia secara umum pun akan lahir orang-orang baik yang tidak serakah, ya, yang tidak dolim, yang tidak jahat. Ini adalah kebutuhan siapapun. Ya, akhirnya kenapa kita harus berbahagia? Karena prosesnya luar biasa, gitu. Jadi cerah, ceria, ya. Ya, oleh karena itu tentu yang baik itu jangan lupa tadi cirinya orang baik itu adalah apa? Satu, dia mudah, ya, dia memiliki kemampuan mudah kepada melaksanakan kebaikan. Tuh, ya, yang baik itu. Tuh, wah, kamu itu jempol. Alhamdulillah, kamu ke masjid bisa mudah, belajar mudah, ya, sodakoh mudah, cari sejahtera mudah. Itu apa? Jempol. Tuh. Coba kalau dibalikan. Coba kalau dibalikan. Kira-kira baik tidak? Cari duit susah, ke masjid susah, nabung susah, belajar susah, menanam sudah ada.
Kira-kira kalau Bapak punya anak perempuan, dikasih nggak ke orang itu? Tidak. Ya, kenapa? Ya, masa hal-hal yang baik kemudian masih tidak bisa? Ini ngapain saja ini hidup ini? Sederhananya begitulah, ngapain saja gitu. Orang masjid di depan kok masih belum bisa gitu. Ngapain saja kan, jadi kasihan. Bukan benci gitu kan, cuma kasihan aja gitu. Ya, hidup itu kan terdiri dari nilai rohaninya, hidup ini terdiri dari nilai materinya. Ya. Manusia itu terdiri dari fisik, mental, hati, jiwa raganya. Ya. Lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya apa? Ya. Sehat jasadnya, sehat jiwanya, sehat raganya. Bayangkan, kenapa ini menjadi sebuah acara besar, dan disinilah, di bulan inilah juga ada Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Nah, dan saya yakin para peserta, saudara-saudaraku yang masih hadir, ini adalah sebuah bukti dan wujud, ya Allah, terimalah usaha baik dari hamba-hambamu ya Allah. Sebagai wujud, ya, maka saya sampaikan kepada para penggerak, kepada para sponsor gitu. Ya, hebat ya. Saya apresiasi hebat kepada para sponsor dimanapun. Ya namanya kan ini orang-orang, istilah kasarnya diajak apa? Diajak begadang lah. Ya, ajak ngeronda aja susah. Diajak ngeronda aja susah, ini diajak begadang. Ibu-ibunya lagi ikutan, anak-anaknya lagi ikutan, bapak-bapaknya ikut-ikutan. Gitu. Tapi saya melihat wajah-wajah yang tidak terbebani, bahagia saja gitu ya. Ini sebagai bagian dari acara. Sama bahagianya ketika kita masuk ke SMA, di posma dulu ya. Di posma kadang-kadang suruh pakai pakaian yang aneh-aneh, ya kalung kacang kadele apa ditempelin. Tapi apa perasaan kita waktu itu? Bahagia saja gitu kan. Berkumpul bersama teman-teman baru, ya. Saya merasakan ya situasi ini hari ini dan hari sebelumnya seperti itu. Di mana di sini bisa kumpul. Ya. Jarang-jarang kan kita berkumpul kemudian saling menyapa, karena setiap kita mungkin sibuk punya pekerjaannya masing-masing. Tapi di masjid ini ya semua orang bisa duduk, bisa tadi mendengar apa arahan tujuan daripada puasa. Kemudian semua orang yakin punya spirit, punya optimis ya. Karena umumnya kan itikaf itu biasanya pelaksananya ganjil-ganjil umumnya. Ini genapnya juga siap-siap ya, karena memang tadi usahakan kita tidak mencari Lailatul Qadar dengan itikaf ini. Karena Lailatul Qadar sebelum ada ibadah itikaf pun itu sudah ada. Jadi jauh hari sebelum ada syariat itikaf, Lailatul Qadar itu sudah ada. Tidak dicari pun pasti ada. Karena memang itu agenda tahunannya Allah beserta malaikat di atas. Paham tidak? Nah, jadi ya bukan kita tidak butuh kebaikannya, butuh sekali kebaikannya ya dari Lailatul Qadar itu. Hanya tadi kalau dicari, oh ini tanggal 27 kira-kira. Nah, kalau 27 turunnya tanggal 23 gimana? Oh 25. Loh, kalau turunnya ternyata 24 gimana coba? Tapi kalau kita melaksanakan itikaf ya 10 hari terakhir mau tanggal ganjil kek, betul? Mau tanggal genap
Pasti apa? Ya pasti nggak lewat. Ya karena kita hadir terus kok. Paham tidak? Nah itu ya. Bismillah. Nah, oleh karena itu tadi, bagaimana bisa menjadi baik kalau tidak mudah kepada kebaikan, kepada hal-hal yang dibutuhkan. Bagaimana juga bisa mudah kalau apa? Kalau tidak mampu, bagaimana menjadi baik? Kalau tidak mampu memecahkan kesulitan. Kasih kesulitan sebentar saja sudah mundur. Kasih kesulitan sedikit saja sudah kabur. Ketemu sulit dikit kabur. Ya, kalau anak muda tadi diambek dikit sama orang tua kabur. Ngapain juga? Memang mau kabur kemana? Nanti balik lagi, minta lagi duit, kan lucu. Lebih baik hadapi saja di rumah. Ya udah, ya ngambek, mungkin kasih sayangnya kepada kita itu. Atau kalau kita terus, Pak, jangan ngambek Pak, saya tidak akan kabur, saya menerima. Kalau Bapak kasih nasihat, saya akan menerima. Kalau Bapak kasih pepatah, insya Allah Pak, jangan ngambek Pak. Capek sendiri nanti Bapak ngambek. Bismillah. Ya, susah dikit, hujan dikit, hilang. Coba kalau orang yang di pabrik, ya, yang kerja-kerja di pabrik jadi buruh-buruh begitu, hujan dikit hilang, hujan dikit hilang, 3 kali dipecat itu, nggak dapat apa, nggak dapat bulanan nantinya, bukan begitu. Ya, pahamilah bahwa kesulitan itu salah satu definisinya adalah pintu menuju kemudahan. Kalau begitu, orang naik belajar sepeda jatuh, tapi disitulah pintu menuju kemudahan. Oleh karena itu, tentu tidak boleh menilai dan melihat kesulitan itu kemudian keburukan. Tidak boleh. Justru dari kesulitan itulah kita paham kemudahan. Nah, tidak akan baik kalau orang kemudian tidak punya kemampuan membuka pintu kesulitan itu, memecahkan, menghadapi kesulitan itu. Orang baik adalah yang tidak lari dan tidak kabur dari kesulitan, tapi dihadapi sesulit apapun. Ya, nah, itu tadi supaya apa? Supaya nanti menyebar. Maka saya kebaikan ini menyebar ini kenapa ya? Saya minta khususnya kepada para penggerak, para mereka yang mampu untuk menggerakkan, bismillah. Ya, masa produk saja diiklankan setiap hari, setiap waktu. Masa hal-hal yang baik untuk diri kita, keluarga dan masyarakat tidak kita iklankan? Jangan begitu ya, bismillah. Karena ya bagaimana ya tadi orang-orang buruk menginginkan dari yang baik pun menjadi bahagianya, nanti habis, orang baik kalah. Ya, orang baik ke pinggir. Ya, harus dengan hal yang sama, orang baik juga harus gencar. Ya, bukan harus dibunuh orangnya. Bukan harus disiksa orangnya, tapi edukasi orangnya. Barangkali mereka yang belum ke masjid, barangkali mereka yang belum tahu itikaf. Ya. Kemudian diajak, digiring. Barangkali mereka yang tidak mengejar hidup sejahtera, diedukasi menjadi orang-orang baik. Bukankah itu adalah kemaslahatan? Kalau sudah demikian orang nyaho bisa boga, aman kita menyimpan motor setelah dikunci itu. Tidak dikunci pun aman. Nah, ini kan kenyataannya sudah dikunci, gembok, ya, double, ganda kuncinya, tetap saja pinternya maling juga, ya, diangkat sama gembok-gemboknya. Kenapa?
Karena akal itu bisa berpikir. Nah, akal itu bisa berpikir. Dan tidak. Bisa berpikir. Kalau tidak lahir dari dirinya bahwa ini adalah harus dihentikan, tetap saja. Gitu. Ya. Ya. Oleh karena itu tadi siapkanlah diri kita, keluarga kita, ya, teman kita, tetangga kita ajak bismillah. Setahap. Ya, ini yang terjadi hari ini ya di masjid-masjid yang ada ini luar biasa ya. Jadi coba semaraknya seperti ini ya. Semaraknya seperti ini. Bayangkan ya, kalau masjid pada saat ini kumpul jangan 10 juta lah. Ya, 2 juta saja kemudian kumpul orang di tiap masjid. Luar biasa, seperti apa 2 juta itu melahirkan kebaikannya. Untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Kalau lahirnya orang-orang baik, itu luar biasa. Hidupnya masjid ya. Maka dulu Nabi saat masuk ke Asrul Awakhir itu, dia mengencangkan ikat pinggang, dia menyingsingkan lengan baju, dibangunkan keluarganya, diajak seluruh saudara-saudara dan sahabatnya, pengikutnya, gitu. Masuklah ke masjid. Dihidupkanlah malamnya. Oh, ini dihidupkan malam itu. Supaya apa? Nah, intinya apa? Intinya di situ akan dilakukan pemadatan materi. Intinya akan dilakukan apa? Pembinaan yang lebih ketat. Selama setelah 20 hari dan terakhir 10 hari. Supaya apa? Supaya siap menyambut hidup 11 bulan yang akan datang untuk tahun berikutnya. Untuk tahun yang akan berjalan. Supaya siap memiliki perencanaan-perencanaan. Kalau pemerintah saja diukur ya, atau perusahaan diukur apakah programnya jalan. Karena kalau program jalan itu adalah indikasi, itu adalah ciri-ciri daripada kemajuan. Ngomong apapun programnya tidak jalan, ya sudah. Program itu apa? Langkah. Kalau orang sudah melangkah pasti ada progres. Kalau orang sudah melangkah pasti ada kemajuan. Langkahnya harus terukur. Kemana langkahnya? Langkah apa ini? Inikah langkah menyangkut masalah kesejahteraan? Berapa yang sudah diciptakan di keluarga-keluarga muslim untuk kesejahteraan? Atau semua hanya menunggu menjadi karyawan saja? Tidak melihat pertanian sebagai sebuah jalan. Tidak melihat peternakan sebagai sebuah jalan. Tidak melihat juga perdagangan sebagai sebuah jalan. Kenapa buah korma bisa masuk ke sini? Kenapa kolang-kaling tidak masuk ke sana? Bukankah itu keunggulan yang diciptakan Tuhan? Bahwa daerah Khatul Istiwa, Indonesia, Thailand diberikan pohon aren yang tidak tumbuh di negara lainnya. Bukankah ubi Cilembu adalah sebuah kelebihan? Bagaimana itu dipotensikan? Ya. Yang tidak dimiliki. Karena tidak ngomong tradingnya yang lebih luas, ya akhirnya kita cuma yang didagangi. Ya, bukan tidak boleh korma ke sini, silakan. Ya, karena juga tidak tumbuh korma di sini. Bukan tidak boleh buah-buah yang lain ke sini, tapi apakah ada buah-buah kita yang baik? Yang bisa dijadikan komoditas, yang dijadikan bisa usaha. Saya sering menggelitik saat saya main ke kota, kemudian saya beli minuman, bubble, bola-bola, ini bahannya apa? Ternyata
Aci juga banyak, sama yang dibikin cimol, sama yang dibikin cilok, sama yang dibikin apa lagi? Cireng. Cuma dikasih gula, kasih susu, kasih teh. Kasihnya lagi apa? Brown sugar katanya. Sudah dibahasa Inggriskan. Apa brown sugar itu? Gula merah, gula aren. Itu kan gula merah itu produknya Hatul Istiwa. Tidak jadi di Mekah itu gula aren itu. Kita pun tidak bisa dagangnya dan kita tidak bisa menamainya jadi gula merah. Ya. Tidak bisa menamainya gula merah. Padahal nama terhadap benda yang tidak ada di daerah di negaranya, maka itu harus nama benda yang dibawanya. Ya. Contoh, petei di Arab sana, maka namanya apa? Petei. Ya. Hada petei. Kan tidak. Kenapa tidak tumbuh di Arab sana tumbuhan itu? Paham tidak? Hada jengkol. Itu kan juga komoditas ya. Banyak sekali sebetulnya komoditas. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Maka kenapa kata Allah? Walau anna ahlal qura. Kalaulah penduduk satu negeri. Ahlal qura. Amanu wa taqau. Kalaulah penyelenggara satu negeri. Amanu wa taqau. Lapatahna alaihim barakatim minas sama wal ar. Aku bukakan pelimpahan dari langit dan dari bumi. Dari bumi apa? Coba kalau cangkaleng, ya, kolang-kaling, itu bisa dijual ke Amerika, itu bisa dijual ke Eropa, itu bisa dijual ke Arab. Dan setiap orang senang yang kenyal. Dan besar nilai ekspornya. Besar nilai tadi pemberdayaannya bagi masyarakat. Kalau gula aren, dan gula aren itu lebih baik sifat gulanya ketimbang tadi gula tebu. Karena gula aren hampir mendekati korma saudaranya. Karena jenis palem-paleman juga. Manis yang ada pada korma dan manis ada yang pada gula aren itu hampir seimbang. Kalau ini digali, ditanam, luar biasa. Bukankah itu akan menghasilkan? Nah, ini kurang baiknya apa? Semua orang tahu bahwa sumber rezeki itu sudah kerja sadar di tempat orang. Semua orang, anak-anak kita hari ini selesai sekolah kerja. Berapa persen dari anak-anak kita? Saya sekolah di pertanian, saya akan menjadi petani. Nah, kenapa sekolah di peternakan? Saya akan menjadi peternak. Kenapa nak sekolah di pertanian? Saya akan mengembangkan pohon ya, pohon aren. Dan saya akan menerapkan teknologi yang tidak perlu disadap. Pakai lodong, ya, pakai lodong petani, tidak perlu. Karena pohonnya di atas, saya pakai paralon semua. Saya sambung-sambungkan, nanti airnya ngocor ke bawah. Itu kan luar biasa. Kenapa tidak dilakukan itu? Coba lihat, penanaman pisang, Cavendish. Ya, penanaman pisang Cavendish. Lihat berapa ribu hektar yang terjadi di Amerika Latin dan dijual ke sini. Nah, ini negara yang luar biasa, Pak. Nah, saya mau anak-anak muda hari ini, orang tua hari ini semakin terbuka, ya, semakin berani, bismillah, untuk menciptakan kebaikan. Bayangkan, bagaimana tidak baiknya kalau masjid-masjid kemudian bukan hanya penuh. Hari ini saya lihat gimana Mang Ujang Rahmat, masalah konsumsinya di Masjid As-Salam, Babedahan, alhamdulillah kalau gehu, bala-bala, saya bilang gehu lagi ya. Dan rata-rata setiap masjid dan orang-orang pas buka puasa larinya kemana? Ini korma, sampingnya gehu,
Larinya kemana? Korma gehu. Gehu panas lagi, gehu panas lagi. Bukan jelek gehu ya. Saya bilang apakah makanan ini memang, coba nanti itu kan ada buah nangka, ada buah apa yang di kita ya, yang banyak di kita itu semakin melimpah, kreasinya semakin banyak, luar biasa. Ini sudah dikasih cireng, dikasih cilok, nanti habis tarawehnya masih itu juga ya, sudah cilok dikasih cimol, sudah dikasih cimol, dikasih lagi canil dari apa lagi? Dari aci juga ya. Sudah dikasih canil, dikasih lagi sakoteng lagi. Sakoteng itu dari aci. Jadi kalau di Arab sana ya bapak-bapak ibu-ibu yang sodako itu yang sodako ya. Di Arab sana itu nasi kasih ayamnya sebelah dari satu ekor, bukan sebelah dari satu paha ya, paha dibelah jadi bukan, sebelah dari satu ekor. Ada yang kasih satu ekor, melimpah sekali ya gitu. Nah, tentu itu adalah kebaikan bukan? Ya, tentu itu adalah kebaikan. Tetapi bagaimana kebaikan itu bisa dicapai tanpa latihan? Tetapi kebaikan itu bagaimana bisa dicapai kalau setiap orang kemudian mundur menghadapi kesulitan, termasuk pandemi ini? Ya. Termasuk wabah ini. Karena dengan proses pandemi, wabah kemudian tadi mengganggu ya, roda-roda perekonomian. Tapi sesulit apapun, bismillah, jangan berhenti, hadapi saja, bismillah. Karena nanti hidup itu naik, turun, ya. Kalau sudah naik puncak, kemana? Pasti turun ke bawah. Kalau sudah ke bawah sekali pasti kemana? Ke atas. Nah ini saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu di masjid, ini grafiknya mau naik setelah turun. Wah, pertama pas datang wabah semua parno, waduh, takut. Di Bandung pada berhenti, ya di kota-kota besar pada berhenti, taraweh berhenti, Jumatan berhenti, semua berhenti. Kecuali yang ke pasar dan ke mall nggak pernah berhenti. Ya, berhenti. Akhirnya lewatlah wabahnya terus tahuan, oh segini kekuatan wabah itu, ya kekuatan wabah itu segini, beda dengan yang di Inggris, dengan di Amerika, beda sekarang yang dengan di India. Kalau di Indonesia segini kekuatannya, ya tentu tidak akan sama ya, satu negara itu tergantung mungkin daripada petak geografisnya, situasi dan kondisinya. Alhamdulillah di kita ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ketahui ya seginilah. Jadi kematian pun masih di angka yang wajar ya, masih di angka yang wajar gitu. Karena memang lawannya hidup apa? Mati. Setiap yang hidup akan mati ya. Hanya proses matinya ada yang kena tabrak, ada yang tenggelam di laut. Betul? Kemarin saudara-saudara kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya teman-teman militer, saudara-saudara militer di kapal selam Nanggala berapa? 440 berapa? 402. Nah, itu juga mati. Ada yang matinya ketabrak, ada yang matinya kena jantung. Ya. Apalagi matinya? Ada yang mati tadi diabetes, ada yang mati tadi karena kolesterol segala macam, tambah lagi sekarang ada yang mati karena corona. Paham tidak? Ini adalah proses ya, proses daripada kehidupan, bahwa ada yang datang dan ada yang pergi. Sudah, bukan matinya yang harus kita khawatirkan, tapi yang harus kita khawatirkan ini pulang. Mati itu kan pulang, betul. Dan sudah berpulang ke rahmatullah, pulang. Mati itu jangan khawatir, jangan takut, mati itu pulang.
Cuman seneng tidak? Kalau sekarang orang yang lagi mudik dari Jakarta pulang ke kampungnya, sebut mudik pulang kan? Pulang ke kampungnya tidak bawa duit, tidak bawa apa-apa. Seneng tidak? Tidak. Yang seneng apa itu? Pulang itu banyak bawa bekal. Wah, sedekahnya bagus. Anak-anaknya soleh. Harta warisan yang mau ditinggalkannya juga cukup, apalagi banyak. Jadi pulang itu seneng. Ya Allah, saya sudah pulang. Saya sudah melaksanakan tugas. Anak saya soleh. Saya tinggalkan warisan. Saya mendatangkan kebaikan. Terimalah ya Allah, ampunilah kekurangan hamba. Kan enak. Tapi kalau pulang anak gila, ya warisan tidak ada. Jahat lagi. Itu kan malapetaka pulangnya itu. Aduh. Ya, wujuhui yauma idzin nadhirah. Ada wajah wujuhui yauma idzin basirah, berseri. Kenapa berseri pulang? Berhasil kok. Ada wajah apa? Yang berdebu. Kalau wajah berdebu itu apa? Burak. Burak. Ini banyak persoalan. Ya, maka mudah-mudahan tadi ya, kemarin yang nanya, ini ciri-ciri yang dapat Lailatul Qadar itu apa? Wajahnya ceria, sudah diantaranya. Kenapa ceria? Karena ada optimisme, karena ada keberhasilan. Bagaimana mau dapat Lailatul Qadar kalau wajahnya burak? Gitu. Ini pasti punya persoalan nih, banyak masalah. Na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Mudah-mudahan saja kita tercerahkan semuanya. Oke. Jadi bagaimana bisa baik? Gitu. Dan ini adalah sasaran puasa, menciptakan orang baik itu. Ya. Tidak cengeng menghadapi kesulitan itu, tidak mudah patah. Bismillah. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itulah menuju pintu kemudahan. Gitu. Kemarin disampaikan, yang tidak mau sulit maka tidak akan ketemu mudah. Susah ngapalkan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau kamu ketemu sudah susah, artinya kamu itu sudah bekerja. Sudah menemukan persoalan. Kalau sudah menemukan pintunya, terus masuk, buka. Pasti buka kemudahan. Oke. Itu ya yang kedua, ya tujuan, dan tadi juga sedang menerangkan ini adalah sebuah proses menciptakan orang-orang baik. Orang baik itu harus mudah, orang baik juga harus bisa memecahkan kesulitan. Bismillah ya. Apakah sampai di sini cukup paham Bapak-bapak? Karena memang ini adalah sebuah medan untuk pelatihan ya, yang waktunya juga cukup panjang. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan ya untuk operasionalnya ke depan seperti apa. Dan saya harapkan di sini jangan pertanyaan fikih ya. Kalau fikih itu kan ya banyak hilapnya ya, banyak hilapnya. Saya hanya berhusnudon saja. Ya, fikih-fikih itu sepanjang ada dalilnya silakan ya. Tapi kembali persoalan-persoalan tadi yang mendasar sebagai kebutuhan ya, daripada tadi kalau fikih semua yakin sudah bisa menjalankan sesuai dengan tadi madhab-madhabnya. Nah, kalau masalah tadi kehidupan, masalah tadi kesejahteraan, ini yang menjadi masih persoalan banyak bagi kaum muslimin. Kalau masalah tadi penyelenggaraan pendidikan yang tidak menyeluruh juga, ini adalah permasalahan kaum muslimin. Karena sedikit sekali, ya kalau ngitung pesantren berapa jumlahnya, kalau ngitung sekolah juga berapa jumlahnya. Ya, mereka tentu pesantren dan sekolah tidak bisa mengakomodir seluruh tadi anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pembelajaran. Tetapi kalau dibantu tadi dengan memfungsikan rumah sebagai tempat pokoknya untuk belajar, tinggal tadi paketnya apa, paket belajarnya, insya Allah saya yakin dan saya meminta, ya mungkin juga saya mau bersinergi
dengan seluruh lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga pesantren, bagaimana mereka bisa menciptakan silabus-silabus buat di rumah. Ini kan bukan wajib sekolah, bukan wajib pesantren, ya kalimatnya, tetapi wajib belajar, paham tidak? Supaya semua orang belajar, ya. Artinya apa? Belajar itu kan sesuatu yang menjadi kebutuhan, sesuatu yang menjadi dasar kehidupan manusia. Maka ikro ini sebagai bahan materi pelajaran, ikro sebagai bahan materi bacaan. Maka bismillah, ya, Al-Quran juga kita jadikan sebagai materi dasar untuk setiap orang bisa belajar, ya. Dan yakinilah yang bodoh itu yang tidak belajar, ya. Yang bodoh itu yang tidak belajar. Insya Allah kalau yang belajar sedikit ataupun banyak, ya dia akan punya pengetahuan, dia akan punya kanyaho. Ya. Oke, silakan pertanyaan. Bapak-bapak di sini ada yang mau nanya, silakan. Atau dari mana? Dari luar dulu, silakan. Masjid luar. Masih jauh. Pertanyaan dari Masjid Al-Aziz. Sebutkan nama ininya apa? Penanyanya. Nama daerahnya. Pertanyaan dari Masjid Al-Aziz Cikoneng Pamumpek. Tambah Garut Selatan, karena Pamumpek di Bandung juga ada. Oh. Ada, Pamumpek itu di Bandung juga ada, ya. Di Bandung Timur ya, Bandung Selatan. Oh ya, ada tuh Bandung. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang melakukan perusakan alam, sedangkan kita belum mampu untuk mencegahnya? Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan kerusakan? Maka tentu sekali lagi dalam memproses ini semua menjadikan lingkungan baik juga harus bertahap, ya. Karena apa? Karena kalau sekaligus susah. Ada tahapan, ya. Ingat, ada tahapan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita, ya, terutama ini buat orang-orang saudara-saudara Garut Selatan, saudara-saudara yang di pinggir pantai, saudara-saudara yang dekat dengan sungai. Bismillah, hentikanlah kita menggunakan portas di dalam mengambil ikan. Hentikanlah menyetrum, sudah, ya. Atau secara umum meracun ikan, jangan. Kenapa? Karena di situ ada tadi keturunannya, ya. Ada anak beranaknya. Bagaimana supaya tetap anak-anaknya itu bisa berkembang. Karena kalau ini kemudian hilang, berhenti, kita susah lagi cari belut. Kita susah lagi. Dulu main ke Cikara, ya, cari ikan parai itu banyak sekali, pakai apa? Talinya pakai tali dari Gebograpia, dari Ramat, masih dapat dulu. Sekarang sudah musim setrum, musim racun, diracun lagi juga tetap tidak ada. Yang ada itu batu aja terus gitu. Ini kan, nah itu minimal tadi diri kita, keluarga, kemudian ya kalau di masjid itu nanti dibahas, disampaikan. Ya, jadi usikum wa iyaya bitaqwallah, saya nasihatkan kepada bapak-bapak sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Isinya takwa apa? Jangan mengambil ikan diracun, jangan mengambil ikan disetrum, itu takwa. Gitu. Jadi takwa itu harus dijabarkan. Takwa, imtak, iman dan takwa. Apa buktinya? Gitu. Nah, jadi ada beberapa ya. Salah satu contoh. Bismillah Pak. Ya, supaya nanti ikannya tadi hidup lagi, lingkungannya hidup lagi, gitu. Bismillah. Ya, mulai dari kita dan keluarga. Insya Allah, saya yakin orang-orang yang duduk di masjid hari ini juga, ya, di Masjid Al-Aziz juga mau menjadi sponsor paling tidak untuk dirinya lah, ya, atau untuk masyarakatnya. Nah ini juga tolong ke teman-teman yang dagang portas, untung Pak,
Ya, cuman alam rusak gitu. Berhentilah. Ini hanya himbauan Pak, bukan paksaan. Ini juga alam kita, siapa yang mau ngurus kalau bukan kitanya sendiri. Saya pernah silaturahmi ke Pulau Mandangin di Madura. Di Madura, ya karena diundang, ada jamaah di situ, ada teman di situ. Kita datang, saya main-main karena itu pulau kecil hanya berpenduduk kurang lebih 30.000 di Pulau Mandangin itu. Dari Pulau Madura kita nyebrang lagi ke pulau kecil. Saya lihat ke pantainya, lah kok pantai kayak di Plur gitu, kayak di Plur si pantai itu. Jadi biasanya kalau pantai kan karangnya itu kan biasanya ya ada yang kolam-kolam kecilnya disebut palawah kalau di Pamengpeuk apa di kolam-kolam itu. Di situ tempat ikan bertelur, tempat ikan beranak, ya, tempat ikan-ikan kecil menyelamatkan diri dari predator besar. Gitu. Ternyata ini kayak di Pelur. Setelah saya deket datang, ya Allah, ini karang, tapi karang dibikin kayak rata kayak keramik begini di masjid gitu. Udah, di gimana ini karang? Ternyata di saudara-saudara kita di Mandangin itu si karang itu diambil, dijual untuk bahan rumah. Karena di situ tidak mungkin membawa batu bata merah dari luar pulau, ongkosnya mahal. Apa bahan untuk tadi membangun rumah? Di antaranya pondasinya pakai batu karang. Nah, lalu saya pas sambutan ke situ, saya ngomong sama saudara-saudara di sana, wahai Pak, orang Mandangin, saya bilang, siapa yang telah menciptakan Pulau Mandangin? Allah katanya, Tuhan, ya betul, Allah. Buat siapa Mandangin ini, Pulau Mandangin ini diciptakan? Apakah buat orang Mandangin sini atau buat saya orang Jawa Barat? Orang Garut, buat orang Mandangin, betul. Pulau Mandangin diciptakan oleh Allah untuk orang Mandangin. Pertanyaan kemudian, siapa yang harus merawat dan menjaganya? Apakah saya orang Garut atau orang Mandangin sini? Orang Mandangin. Pamengpeuk, Garut Selatan dan seluruh pantai selatan. Oleh siapa diciptakan dan untuk siapa? Kalau Pamengpeuk hancur lautnya buat siapa? Harus orang Pamengpeuk, harus orang Garut Selatan, harus orang Cianjur Selatan, harus orang Sukabumi Selatan. Sepanjang pantai dan seluruh pantai-pantai yang ada di Indonesia, Allah berikan kepada penduduk yang ada di situ. Maka jagalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Maka jagalah anugerah yang Allah berikan itu. Rawatlah. Kalau di sini orang mana aja punya siapa itu diberikan ke siapa itu? Gunung-gunung Talaga dan sekitarnya. Kalau bukan orang sini, siapa yang harus menjaganya? Masa orang Sulawesi yang harus jaganya? Nah, kurang lebih begitu. Jadi mulailah bismillah dari diri sendiri dan keluarga. Minimal ya orang semua senang ngambil ikan di daerah-daerah pantai begitu, hindari portas, racun dan itu melanggar. Juga menurut negara juga melanggar. Bismillah ya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Az-Zikro Bandung. Pengertian nikmat selalu dianalogikan kepada kesenangan. Pertanyaannya adalah, apakah untuk memperoleh nikmat itu harus sulit dahulu? Nah, ya sulit itu karena belum terbiasa, bukan masalah nikmatnya sulit. Ini naik sepeda nikmat tidak? Nikmat. Coba. Dengan jalan kaki nikmat mana? Jarak tempuh naik sepeda. Naik motor nikmat tidak? Ya, cuman itu kan harus bisa, harus latihan. Jadi bukan tadi naik motor sulit. Naik motor itu mudah mana naik motor untuk menempuh ketujuan dengan jalan kaki? Mudah naik motor. Paham tidak? Hanya tadi menggunakan kenikmatan itu harus pinter. Paham tidak? Contoh,
golok. Kalau kita pandai menggunakannya, ini membawa kenikmatan golok itu. Pohon kelapa, naik, ambil kelapanya, ambil dawagannya, kita kupas pakai apa? Golok. Nikmat tidak? Nikmat. Tapi bagaimana kalau tidak bisa menggunakannya? saat diembatkan, ya, saat dipukulkan, bisa mungkin kena tangan. Kan? Itu jadi bukan kenikmatan yang sulit. Memang sekali lagi harus tadi punya kemampuan untuk tadi. Ya. Jadi bukan tadi kemudian ini kenikmatan ya. Sulit itu karena belum biasa saja, Bu. Jadi bukan karena sulit, bukan sulit sesuatu yang tidak bisa kemudian dilewati, kemudian sesuatu yang sulit yang seperti tembok besar. Gitu. Sulit di sini adalah sulit orang belum paham. Sama kayak begini sulitnya. Ya. Kita fair saja, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu duduk di masjid, kemudian belum paham mengenai itikaf. Harus duduk dari tanggal 21 sampai akhir bulan. Mudah tidak? Bapak-bapak tidak paham. Ya. Tidak ada penyelenggara di masjid itu, tidak ada IO, tidak ada yang menjelaskan. Tiba-tiba bapak-bapak diajak, ayo paham tidak ada yang penyelenggara. Meskipun ini kan itikaf kewajiban, bukan masalah itikaf kewajibannya, bapak-bapak juga belum mengerti misalkan. Kan tidak. Tapi kalau sudah kemudian bismillah, si penyelenggaranya, si IO-nya, si penggeraknya, ayo Pak, ini rame Pak di masjid ini Pak. Ya, kita sambil bercengkrama, bersimpuh ya kepada Tuhan, kepada Allah. Kita juga bisa ketemu sesama persaudaraan, sesama masyarakat, sesama tetangga. Bismillah, coba aja dulu Pak satu kali, dua kali, pas ketiga kalinya, gimana Bu, Pak, ini lanjut katanya. Paham tidak? Nah, tentu tadi bagi mereka yang mengajak atau dan bagi pribadi seperti begini. Anak muda berpikir begini, kalau sholat itu memberatkan secara umum. Kenapa? Karena belum tahu kok. Anak muda secara umum apa? Enak mana dengar adzan meneruskan tidur dengan bangun, kemudian ambil air wudhu ke masjid. Enak mana coba buat anak muda? Yang jujur. Enak terus tidur, enak ke masjid. Tapi kamu jangan picik. Tanyain orang yang sudah sering ke masjid. Yang biasa. Pak, Bapak sebaiknya tidur lagi, udah tua lagi. Kenapa mesti ke masjid terus? Justru kata si bapak itu, nah kalau bapak terus tidur malah sakit bapak itu. Jadi kalau sudah pagi menghirup udara, oksigen segar, ke masjid berjalan, segar bapak itu. Nah, kadang-kadang anak-anak muda ini susahnya apa? Masih berpandangan sebelah mata. Coba kalau berpandangan sebelah mata. Bukan kayak Jaja Miharja ini. Ya. Susah, nanti tidak utuh melihatnya itu. Kayak begini, orang merokok. Saya dua alam karena saya pernah di dunia merokok sampai usia yang ke-38 dan saya sekarang berhenti merokok. Kesimpulannya apa? Dua kata saya, merokok itu nikmat. Saat saya sedang merokok dan tidak merokok lebih nikmat, jauh lebih nikmat saya katakan. Jauh lebih nikmat, bukan sehat saya bilang. Karena memang orang merokok juga sehat. Nah, kalau batuk mah diem juga. Ya, orang merokok kalau sakit juga pasti tidak merokok. Ya, jadi jangan dikatakan merokok itu tidak sehat. Jadi merokok itu justru sedang merokok itu sehat ya. Gitu. Tapi saya ngomongnya tidak merokok itu jauh lebih nikmat. Saya ngomongnya begini, jauh sambil merem nih, jauh gitu. Lebih nikmat ini saking apanya? Gimana? Cewek yang sana cantik gak? Waduh, wah, kalau sudah waduh gitu, ya.
Gitu. Kalau kata orang Jawa ada bagus, ada bagus. Nah, kalau ya teman-teman juga kalau sudah bagus, wah itu sudah wah luar biasa. Gitu. Tanyain kepada yang berhenti merokok, yang tidak merokok. Saya dulu mikir orang sudah makan sama petai sama jengkol tidak merokok. Wah ini orang nggak tahu dunia, saya bilang. Saya sekarang sudah 12 tahun berhenti merokok, melihat yang merokok, orang lagi ngapain itu merokok? Gitu. Saya kaget lihat orang merokok. Oh itu asap luar biasa. Makanya kenapa ya kayak jin itu takut kepada orang yang merokok? Karena jin itu diciptakan dari apinya, api dari cahayanya api. Ini sama manusia sama perokok diisep gitu. Jadi jin juga takut. Manusia itu kuat dimain-mainin. Ya, itu anekdot saja ya, anekdot saja, Pak. Jadi, nah ini ya artinya sulitnya apa? Saya harus bisa menjelaskan. Dan tidak sedikit yang mencoba, saya tertarik untuk berhenti merokok. Ya, saya bilang carilah kenikmatannya, berhenti itu, jangan cari sehatnya. Kalau cari sehatnya nanti Anda akan kembali lagi, tapi kalau Anda ketemu kenikmatan yang lebih, Anda tidak akan pernah menghisapnya lagi. Ya, ada beberapa yang bener lebih nikmat bener, itu luar biasa. Coba, nah, di situ sulitnya, bukan tadi coba prakteknya sulit. Mana merokok dengan tidak merokok? Sulit merokok. Datang jam 8, jam 9, rokok tinggal 2 batang. Hati sudah ketar-ketir hati itu. Ya. Oh, ini tinggal 2 batang lagi. Warung mana mau tutup. Betul. Berapa kali kejadian itu dan sering? 2. Yang merokok, apakah sering kehilangan korek api? Kesel tidak? Baru juga beli. Saya barusan ngobrol sama si teman saya, jangan-jangan diambil juga ya. Paling seneng apa? Di saku ada banyak korek api sampai 3. Jangan-jangan ini punya orang, disakuin semua. Emang gak repot? Beli baju ya, dari Sutra, harga 700.000. Ngudud sambil naik mobil, untuk apa? Si percikan apinya ke baju itu, bolong. Waduh, sayang ini baju 700.000, rokoknya juga paling cuma 2.000 perak. Ini ngorbanin yang 7. Jadi banyak sekali. Ya. Ajak ngobrol sedikit, luak-liuk, cari apa? Nengan ruang, uduh deui. Bukankah itu menyulitkan? Orang yang tidak merokok tenang saja, mau di mana juga. Ya, mau ngobrol sampai subuh juga nggak apa-apa, gitu. Itu diantaranya. Nah hal-hal seperti itu kan hal-hal yang tentu sisi pandang atau tempat berpandangan beda ya. Di mana tempat melihatnya beda. Itu diantaranya. Oke, bagus pertanyaannya. Lanjut. Selanjutnya ada 2 pertanyaan yang serupa. Yang pertama, Assalamualaikum, punten mau nanya. Bagaimana jika ada DKM yang tidak merespon untuk diselenggarakannya iktikaf di masjidnya? Dan pertanyaan satu lagi, bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak mengikuti kebaikan tetapi terkesan menghalangi kebaikan tersebut? Ya kembalilah, kalau masalah izin itu kan namanya izin tentu ya, apalagi itu bukan masjid kita ya, seharusnya sih yang namanya itikaf itu bisa terselenggara di masjid-masjid karena wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi persoalan kemudian di lapangan pahamilah ya. Jadi banyak yang harus kita bangun dulu. Ya. Jadi saya di sini tidak akan menjudge atau memponis seseorang ya, karena juga saya tidak tahu orangnya itu siapa ya, dan tidak boleh saya di sini menjadi seorang yang memponis gitu. Hanya tadi untuk membangun kebaikan itu perlu tahapan. Ya, ya beginilah. Saya dulu meyakinkan bapak-bapak yang di sini
Dulu juga kan kita mulai itikapan tidak bersama genapnya kan. Ganjilnya saya bilang, "Ayo genapnya." Gitu. Akhirnya ya saya usaha sekuat tenaga gitu. Bismillah. Ya, ternyata setelah sampai hari ini ya saya membangun, saya berusaha ini menjadi milik bapak-bapak hari ini, itikaf ini bukan hanya milik saya, milik kaum muslimin, milik umat. Nah tentu ini tidak lepas dari peranan tadi, dari peranan usaha yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti. Ya mungkin tadi prosedurnya perbaiki kira-kira ya. Jadi di umum itu kan kalau itikaf diselenggarakan begini juga belum umum ya. Belum umum. Saya masih ingat dulu tahun 85 itikaf. Ya, di masjid orang juga masyarakat belum tahu istilahnya. Pada nengok gitu, pada noong. Ini orang lagi apa di masjid gitu, Pak, itikaf. Itikaf itu apa? Baik mana katanya itikaf sama itikep. Ya, itikep istri di rumah. Kan bukankah itikep istri juga adalah kewajiban gitu ya, tentu tidak perlu dijawab, sudahlah bismillah kita jalankan, toh ini juga kebaikan, masyarakat juga mungkin yang lain butuh melihat, butuh perbandingan, akhirnya setahap itu masuk. Kemudian bagaimana bersikap kepada tadi yang menghalangi ya, satu pertama sekali ya kalau kita merasa ini bisa baik dan merasa bisa dipertanggungjawabkan, bismillah. Ya, kita jalan terus ya. Kemudian hindarilah dengan yang menghalangi itu berkonfliknya. Ya, kan hidup itu pro kontra lah. Ya, jangankan ngomong agama, ngomong presiden saja kemarin emang seluruh negara itu suka semua sama Pak Jokowi, kan enggak juga kan. Tapi enggak apa-apa, jalan aja. Bismillah. Nah, begitupun ya ada yang masih belum menerima, masih belum apa, kita harus legowo lah gitu ya. Bismillah. Tapi legowo di situ bukan berarti kita harus berhenti. Bismillah. Ya, kita wujudkan kebaikan ini karena kebaikan itu adalah kebaikan. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Adin Paras. Assalamualaikum, izin bertanya A. Bagaimana caranya mengatur keuangan untuk bisa menjadi muzaki tetapi dengan keadaan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan karena ada bayar hutang ke perbankan, apakah diwajibkan untuk bayar zakat? Dari mana itu? Dari masjid mana? Hah? Oh. Bayar hutang dulu apa bayar zakat dulu? Gitu mungkin ya. Nah, biasanya itu pertanyaan umum. Ini saya punya hutang, juga saya sudah muzaki. Tapi ada persoalan di saya itu. Ada hutang, ada zakat. Apakah bayar hutang dulu, apakah bayar zakat dulu? Nah, itu pertanyaan yang sebetulnya mudah-mudahan bisa cepat dijawab, dipahami. Kalau kita ke WC, buang air besar, kencing dulu, buang air besar dulu. Ya, dua-duanya kewajiban. Ya, kalau kita ke WC buang air besar, ya buang air besar, ya kencing juga. Yang mana dulu? Dua-duanya kewajiban. Bayar hutang kewajiban, bayar zakat kewajiban. Bagaimana dikelolanya? Dicukupkan. Hutang harus kebayar, zakat harus kebayar. Bismillah. Ya. Paham tidak? Ini anak yang besar dulu, anak yang kecil dulu. Dua-duanya anak. Bismillah, tinggal bapak-bapak ngebagi waktu ya. Jadi, wah ini anak yang gede dulu lah, yang kecil belakangan. Jangan begitu. Dua-duanya semua anak. Bismillah, dua-duanya urus ya dengan secara profesional ya. Bismillah, saya doakan tadi yang menanya bisa mengatur itu ya. Wajib bayar hutang, wajib beli beras.
Dua-duanya wajib. Itu bayar hutang tidak kebeli beras bagaimana ya? Beli beras juga tidak bayar hutang bagaimana? Tetapi bisa diatur dua-duanya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Masjid Ar-Rahman Sapan. Assalamualaikum Sapan Bandung. Assalamualaikum bagaimana baiknya untuk menolak ajakan teman atau kerabat dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah, serta tips untuk saya sebagai anak muda agar tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih Kesulitan anak muda itu kalau diajak teman, solider lah, orang kenyot ewang ya. Nah itu biasanya korban perasaannya itu, waduh, hancur harga dirinya. Gitu. Jadi merasa kehormatannya kalau kemudian ditawari dia ambil. Nah itu tidak benar. Yang benar itu Anda setiap orang punya prinsip. Yang benar itu adalah setiap orang harus punya prinsip. Siapapun temannya, siapapun kerabatnya, bahkan orang tua sekalipun, ya tidak boleh kita ikuti saat berbuat kejahatan. Ayo kita jadi pencuri karena kita kekurangan beras, karena kita tidak punya lauk, misalkan. Ya, bagaimana harus menjawab? Pak, saya lebih baik mati ketimbang saya menjadi pencuri. Karena itu adalah tidak baik. Seharusnya anak-anak muda saat diajak temannya, ayolah satu seloki ewang, sekenyot ewang. Ya, katakanlah, kalau Anda menganggap teman kepada saya, maka hargailah saya tidak pernah minum. Dan jangan diajak minum. Silakan kalau kamu minum, itu pilihanmu. Dan sebaiknya kalau bisa, ya mungkin dianggapnya nanti ustadz kalau begitulah. Ya, berat mungkin anak-anak harus ngomong itu. Ya, yang sederhana saja, saya tidak biasa minum. Hargailah saya sebagai teman. Itulah teman yang sejati sesungguhnya. Oh, kamu tetap aja nggak solider. Nah, kalau begitu ini adalah pemaksaan dan memaksakan kehendak. Anda lelaki, saya lelaki. Mari kita duel. Itu. Gelos ya kayak ngajak minum deh. Gitu. Lalu tidak, silakan. Gitu kan. Itu pilihan. Nah, kadang-kadang anak-anak muda ini kalau diajak ini hancur harga dirinya. Enggak, bukan begitu. Yang hancur itu nanti dia sudah mabuk, dia sudah teler, hancur, gebrus ke selokan. Di selokan ada comeran, ada kotoran manusia, dia ambil kotorannya, hancur kan udah begitu. Apa terhormatnya? Yang terhormat itu yang sehat, yang sadar. Nah, anak-anak muda harus tampil punya harga diri. Saya doakan seperti itu. Lanjut. Ada banyak pertanyaan masuk. Pertanyaan selanjutnya dari tim bebek berangkat Wanaraja. Kami pengen menaikkan. Dari mana? Tim bebek berangkat. Tim bebek berangkat ya. Grup. Gitu. Oh grup. Oke. Kami pengen menaikkan kapasitas produksi dan apa saja langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dengan barang yang ada. Mohon pencerahannya. Ini pengusaha bebek kali ya. Alhamdulillah pengusaha bebek ikut ini Pak. Ikut ini Pak. Ikut lain. Ya tentu tidak bisa dijawab secara luas ya, komprehensif. Tapi hanya beginilah, kalau tadi konteks-konteks kesejahteraan itu tentu ya harus diukur nanti prakteknya, ini skalanya sudah berapa usahanya. Hanya tadi untuk mencapai kesejahteraan itu jangan lepas secara prinsip dari hitungan. Ya, nanti kita masuk kepada tujuan ketiga insya Allah besok mungkin ya kita akan membahas. Jadi tadi penanya bisa mengikuti besok lebih jelas bagaimana cara menghitung. Ya, ini hitungan ini akan masuk kepada segala hal, pada usaha. Ya, karena mau usaha mau pendidikan, betul, mau tadi belajar juga ini tidak akan lepas dari hitung-hitungan. Ya. Nah, kalau hitung-hitungannya kurang tepat, kalau hitung-hitungannya kurang pas, tentu ini akan mengganggu ya mekanisme atau pergerakan daripada usahanya itu sendiri.
apa saja hal-hal yang harus dihitung. Salah satu contoh, harga pokok juga harus benar juga. Bagaimana cara menghitung harga pokoknya? Kalau ngomong produksi ada persoalan, tadi yang harus dihitung, apakah sudah ketemu belum? Harga pokok produksinya yang lebih murah, yang lebih cepat. Nah ini menyangkut masalah penelitian, menyangkut masalah eksperimen. Yo, belum juga menyangkut nanti masalah teknologi. Nah, ini juga harus dikembangkan lagi. Kenapa? Karena saya berharap dari bapak-bapak yang mengikuti pembinaan ini nanti punya strategi-strategi untuk di bulan-bulan selanjutnya. Dan ini mungkin tidak dibahas dalam waktu yang sesingkat ini secara detail mengenai masalah itu. Tapi insya Allah saya sampaikan di sini ada pembinaan para pengusaha sebulan sekali ya di majelis ini di Wanaraja Garut. Ada pembinaan pengusaha sebulan sekali bagi bapak-bapak atau anak-anak muda yang sedang belajar, yang mau belajar menjadi pengusaha, silakan nanti datang ke tempat kami 1 bulan sekali, dan itu terbuka. Kami senang-senang saja ya berbagi apa yang kami bisa, apa yang kami mampu. Ya, itu saja insya Allah. Jadi ada perhitungan-perhitungan juga yang harus apalagi ini menyangkut masalah produksi, masalah potensi pasarnya juga harus dihitung secara baik. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Kiki, Masjid Al-Misbah Cigadog. Bagaimana caranya mengubah pola pikir mandeg atau merasa cukup dengan zona nyaman agar lebih ditingkatkan supaya maju dan lebih maju? Bagaimana? Bagaimana caranya mengubah pola pikir mandeg atau cukup dengan zona nyaman? Ya, apa ya? Mungkin kurang kepentingan saja. Ya, kurang kepentingan saja. Jadi, ya saya kalau sudah dapat motor 1 sudahlah selesai gitu. Kan diukur dengan tadi materi yang ia miliki. Padahal harusnya begini. Ini kenapa sih cari duit tidak pernah berhenti? Mobil sudah punya 2. Ya, rumah 3. Kenapa masih terus berhenti? Jawaban yang tepat ya, apa? Masih banyak orang-orang yang menunggu kebaikan dari usaha saya, dari zakatnya, dari infaknya, dari sodakohnya. Kalau untuk saya secara pribadi sudah alhamdulillah. Tapi saya melihat saudara-saudara saya yang lain yang harus saya tadi membantu, yang harus saya mendorongnya. Tentu saya harus banyak membutuhkan uang. Itu salah satunya ya. Ya, jadi kalau tadi yang duduk di zona nyaman itu sepertinya sudah habis kepentingannya. Karena memang kalau hanya untuk mencari sampai kebeli mobil, sampai kebeli rumah, ya sudah selesai. Usaha itu mah gampang sampai ke situ mah. Banyak yang bisa. Tapi kalau begini, saya mau membantu saudara-saudara yang lemah. Saya mau mendukung masjid-masjid yang ada. Supaya kalau masjid tadi subur operasionalnya, orang-orang masuk ke masjid, disitulah mereka dibina. Wah, insya Allah, semangat usahanya lebih besar lagi. Ya buat apa usaha juga gede-gede kalau tidak ada proyeksinya ya. Jadi kalau tadi mau keluar dari zona nyaman, tanya dulu si penanya tadi, punya proyeksi yang lebih besar tidak? Gitu. Oke, ya, ada pertanyaan yang dari Kerawang coba. Ya, itu tadi dari Cigadog, dari mana yang dari Kerawang? Belum. Dari Bandung, dari Al Jihad ada? Belum. Coba. Oh ya tadi yang udah. Ya. Ya, silakan lanjut lagi. Assalamualaikum, saya perwakilan dari Remaja Jamaah Cirongsok mau bertanya, bagaimana sikap seorang anak agar selalu baik kepada orang tua, dan minta penjelasannya doa orang tua Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Kalimat Rob di sana disebutkan 2 kali, bagaimana penjelasannya? Bagaimana saya harus Bagaimana saya harus baik kepada orang tua? Ya segalanya, tindakannya, ucapannya, ya. Kedua,
jadilah anak yang mandiri, jadilah anak yang soleh. Karena kalau kita sebagai orang tua bahagia tidak melihat anak soleh, bahagia. Nah, itu kan jadi baik, membahagiakan orang tua. Kalau kita kemudian hidupnya mapan, senang tidak orang tua? Senang. Ya, bagaimana saya berbuat baik? Menjadilah Anda mapan. Menjadilah Anda tidak memberatkan orang tua. Itu sama dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya, bukan cuma hanya dengan kata-kata, ya Pak, ya Pak. Ongkos menta, jajan menta, rekawin menta, kerbeas menta. Itu mah. Orang tua mungkin, aduh si Ujang belum dewasa. Si Ujang belum mandiri, itu masuk ke pemikirannya. Paham tidak? Karena kebahagiaan orang tua itu melihat anaknya mapan, melihat anaknya soleh, melihat anaknya mandiri. Ya, tuh. Yang kedua, mengenai masalah doa tadi, ya kalau kita kemudian Allahumma gfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, ya mungkin bukan masalah tadi kata-katanya ya. Beginilah, kenapa kita harus memintakan Allah mengasihani kedua orang tua? Ya, itu kan kita dibesarkan oleh kasih sayangnya. Masa kita tidak mendoakan agar kembali orang tua itu dikasih sayangi? Nah, wujudnya, prakteknya doa itu apa? Anda berdoa minta dikasih sayangi sama Allah, tapi Anda tidak menyayangi Allah. Itu paradoks. Itu bertolak belakang. Jangan begitu. Doa aja. Allahumma gfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Giliran orang sudah sepuh, Anda tidak urus, giliran orang tua kemudian harus dibantu, ya Anda tidak bantu secara materi padahal Anda mampu misalkan. Ya, kita saja meminta kepada Allah. Gitu. Kata Allah, jangan kamu minta, kamu juga tidak ngurus katanya sama orang tua. Nah, itu jangan kejadian seperti itu yang dimaksud kama rabbayani shogiro. Artinya lah, kalau dulu kita dibesarkan dengan kasih sayangnya, maka kita setelah besar mapan, kita harus belajar mengasihi mereka. Ya, misalkan sudah besar, kita pinter, kita punya banyak duit, jangan menghinakannya. Jangan menghinakannya, jangan mengecilkannya. Hanya karena dia dulu tidak sekolah, hanya karena dia bodoh, jangan. Tapi kasihanilah. Dulu juga kita saat kita belum bisa jalan kaki, kita tidak apa-apa, kita disuapin. Ya, kita sakit, kita diantarnya ke rumah sakit, ditungguinya di UGD. Giliran orang tua sakit dibiarin. Ini anak durhaka namanya. Itu yang dimaksud kama rabbayani shogiro. Ingat. Kenapa? Tidak ada kita kalau tidak ada dia. Dia pernah membesarkan kita dengan kasih sayang. Setelah kita besar, kita mampu, kita punya tenaga. Jangan kita mengecilkannya. Wala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan melukainya dengan kata-kata. Ya, meskipun kita kesel, kita jangan mengucapkan Aduh, kadang-kadang orang tua itu bikin kesel, misalkan ini kan sudah tua banyak keinginannya gitu kan, banyak apanya, jangan, tahan. Kalau ya, memang kata Allah pantas harus dikasihani. Emang dulu orang tua juga nggak kesel, lagi makan kamu modal. Coba, kan kesel juga. Orang lagi makan enak gitu, anaknya beol gitu. Sepadan tidak. Nah itu sekarang gantian, orang tuanya yang sudah tua. Nah kamu gantian, kamu ingat ke situ ya. Kalau jadi anak-anak, kalau kita sebagai anak ingat ke situ, oh ya. Saya dulu mungkin pernah mengganggunya saat tidur. Wah, ngompol, diompolin badannya sama kita. Betul tidak? Diompolin. Kita ngompol ke tubuh ibu kita. Masa sekarang hanya karena marah sedikit kemudian kamu menjadi benci dan dendam kepada orang tua? Apakah itu sepadan? Orang tua harus menerima kebencian kamu. Nah, ini bagi anak-anak muda jangan. Ya, kita malah berdoa, ya Allah kasihanilah. Ya, kalau kita minta kasihani kepada Allah, ya kita juga belajar mengasihaninya. Ya, kasihan bagaimanapun orang tua saya sudah mah. Gitu. Ya, gitu. Ya.
Kalau minta petasan misalkan, nah mau petasan, iya mah, gitu. Jangan dibentak, mama ini sudah tua, iya mah nanti, mah bohongin aja, petasannya habis, masa mau tua mau kasih petasan. Yang penting jangan ditipu, diterugikan, kalau dibohongin mah nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu menipu, merugikan, kalau ngebohongin, nah mama mau sate, padahal kolesterolnya udah tinggi, mah, iya siap mah, dicariin, mah habis tukang satenya, habis pada mah ayah gitu. Karena kita sayang gitu. Oh gitu. Sama dulu kita kayak kecil, kita mau sambal, mah yang sambal, jangan nah ini mana, ini mah nggak enak, dibohongin kita sama mama kita. Dan tidak. Kenapa? Sayang. Nah, sekarang giliran kita. Bismillah. Belajarlah menyayangi orang tua dengan doa itu. Nah, ini bekal buat anak muda ya. Oke, lanjut. Sebelumnya ada tanggapan dari tim Bebek Berangkat yang tadi, A. Terima kasih atas pencerahannya, A. Katanya. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bikers Muslim Bali Chapters dari Bali ini. Dari Bali? Ya. Monggo. Bagaimana cara menyebarkan kebaikan di daerah yang kebanyakan bukan Muslim? Nah, ini bagus pertanyaannya, senang ini. Bagaimana menyebarkan kebaikan yang daerahnya non Muslim? Tentu apa? Ya, sebuah produk bisa dilihat. Ya, kalau kita dagang produk, ya, kalau dulu kita masih ingat Yamaha didagangkan oleh Komeng. Ya, dulu itu, ya masih ingat mungkin bapak-bapak. Jadi bintang iklannya itu Komeng. Ya. Nah, kenapa perusahaan mengambil kebijakan yang harus mengiklannya Komeng? Karena memang seorang Komeng itu adalah komedian yang cukup punya talenta dan cukup bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini akan mempengaruhi tadi nilai penjualan motornya. Tentu perusahaan bukan ingin menjual Komeng, karena Komeng hanya satu. Kalau si Komeng dijual misalkan, Pak Komeng dijualnya ini habis ya. Tapi menjual produknya. Nah, tadi bagaimana bisa mendatangkan kebaikan ya, dengan melihat si pelakunya baik, mungkin itu bisa mempengaruhi orang bisa menerima Islam. Ya, sama juga mungkin ketika melihat pelakunya buruk, orang juga bisa menolak Islam. Wah, kamu juga buruk kayak begitu misalkan. Saya tidak senang dengan Islamnya karena melihat kamunya. Nah, oleh karena itu usahakan menjadilah pribadi yang baik, ya, pribadi yang bertanggung jawab. Insya Allah itu sebagai salah satu jalan tadi untuk tadi mendagangkan produknya. Dua, di samping tadi memang produknya juga bagus, ya, sesekali bisa berdiskusi, ya, bukan berdebat, sharing masalah bagaimana sih di dalam Islam mengenai masalah perempuan dan lelaki. Ya, biasanya di beberapa ajaran, ya, teman-teman kita sebangsa, ya, saudara-saudara kita sebangsa di sana, ya, banyak yang begini, laki-lakinya diam, istrinya yang cari kerjanya gitu. Nah, beda kan dengan di kita, bahwa lelaki itu adalah sebagai penanggung jawab gitu. Dan saya punya cerita, ada teman dari saudara-saudara kita di Bali yang Hindu, saudara-saudara sebangsa. Jadi ketika perempuannya dinikahi sama saudara-saudara Muslim, senang sekali karena perempuan di Bali itu suruh nyuhun batu. jadi keras gitu ya, kehidupan seperti itu ya. Kalau perempuan kan cenderungnya lembut lah ya. Gitu. Nah, itu juga sisi-sisi yang mungkin bisa mempengaruhi orang menerima kebaikan ya gitu. Terima kasih teman-teman bikers dari Bali ya sudah bergabung. Oke. Cukup? Ada lagi? Masih banyak pertanyaan masuk. Ya, satu lagi lah. Oke. Satu lagi.
Karena berhubung waktu, jadi pertanyaannya ini yang terakhir. A. Sikap kita ke keluarga berseberangan dalam berpikir mengenai politik yang berkembang saat ini. Soalnya pada saat berkumpul kita sering berdebat mengenai hal itu. Bagaimana kita menyikapinya? Dari Masjid Baitur Rahman Leles. Baitur Rahman Leles ini. Kok ini sudah ada politik? Kayaknya pemilihan lurah kali ya. Ya ini pemilihan lurah kayaknya. Karena kan bupati belum, betul? Ya gubernur juga belum, masih 2024 ya. Aduh, ini berarti politik lokalan nih. Pilkades. Ya ini konsekuensi daripada tadi ada banyak calon dan memang calon itu untuk dikontestasikan. Ya kalau kemudian terjadi perdebatan ya tidak bisa. Ya orang calonnya saja 4. Yang pendukungnya juga nanti terbagi-bagi kan. Kemudian setiap pihak ingin mempengaruhi, betul tidak? Jadi nggak bisa kalau kemudian tidak ada debat, tidak ada diskusi gitu. Ya dari bagian konsekuensi dari pemilu seperti itu. Hanya yang saya arahkan gitu. Bedakanlah. Gitu. Ada tadi konflik yang mengarah tadi saling menjatuhkan. Ya, hindarilah konflik yang mengarah saling menjatuhkan. Hindarilah fitnah ya yang tidak seharusnya. Ya, kalau mau debat diskusi, kenapa saya harus memilih A? Oh ini baiknya, gitu. Jangan ngomong begini, ya saya tidak mau memilih si A itu karena jelek nih. Janganlah, ini karena orang dijelek-jelekin juga, belum tentu juga dia jelek, betul tidak? Ya, coba kalau dia menang, nanti kita yang dikejar malah lagi. Dulu saya jelek-jelekin, sekarang kamu kan. Nah, ya artinya hindarilah tadi menjelekannya. Sudah saja kalau mau memilih A saja. Saya tidak mau memilih B, sudah cukup. Jangan diungkap itunya. Ini kadang-kadang diungkap keaibannya. Aduh, naudzubillah min dzalik gitu. Jangan itu yang menjadikan sengketa, itu yang menjadikan konflik gitu. Tapi kalau tadi untuk menghindari debat diskusinya ya tidak bisa saya kira ya. Tidak bisa saya kira karena calonnya ada 4. Gitu. Sama saja dengan anak muda punya calon pilihan 3, harus berdebat dulu kan. Ini ada calon atau perempuan punya calonnya, ini yang datang 4, kan harus dipilih 4 itu. Ya. Oh, ini bobotnya, bebetnya, bibitnya, kan tidak. Ya, jadi hindarilah tadi untuk berkonflik di dalam masalah politik ya. Doakan sajalah lahir pemimpin yang nyaah sama rakyat, lahir pemimpin yang bertanggung jawab ya. Begitu saja mungkin ya seperti ya. Ini ada pertanyaan dari grup informasi Subang di Insub di Facebook, informasi Subang terkini boleh nggak? Ya, dari Subang. Ya. Ini dari komunitas mana ini? Ya, informasi Subang terkini. Oh, informasi Subang terkini. Enggak. Pertanyaannya, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk mengenalkan iktikaf? Karena di daerah saya baru mulai menjalankan semenjak live streaming FB. Berapa lamakah ya? Variatif ya, variasi sekali ya. Tapi yang jelas ini teman-teman tadi saudara penanya, teman-teman yang di sini ya sebentar saja bisa mengenalkan itikaf, alhamdulillah. Karena begini, ya saya sampaikan ada penggerak, ya, ada penceramah, ada guru, ya. Di kita itu penceramah banyak, guru banyak, ya. Pengajian dari ahadan sampai ahadan lagi, bulanan sampai bulanan lagi, pekanan sampai pekanan lagi. Tapi kalau ngomong penggerak,
masih sedikit. Nah, sementara itikaf ini butuh penggerak. Gerakan ini alhamdulillah nih. Ini dari Masjid Al-Jihad di Bandung digerakkan. Ya, ada Pak Hilman, Ustadz Iya semua di situ dan para reng-rengannya. Ada dari Kabupaten Garut, Garut Selatannya, dari Bandungnya digerakkan. Ayo Pak. Gini. Saya kasih contoh. Orang senang main bola kan? Semua senang main bola. Kasih bola, kasih lapang, kasih sepatu, kasih kaos. Nih bolanya, nih sepatunya, nih kaosnya, nih buku bolanya. Lu sana main gitu. Jalan kira-kira enggak? Nah, biasanya susah. Tapi kalau begini, datang, woi, ambil sepatunya, ambil bolanya, yuk kita ke lapang. Wah, beda. Kalau teman-teman poli, woi, ayo, ada tamu nih dari Bandung, ada tamu dari Tasik nih, ngajak bertanding, main poli, ambil sepatunya. Nah, jadi harus ada penggerak-penggerak semacam itu, bismillah ya. Gitu. Jadi kalau tadi berapa lamanya ya insya Allah, kalau ini memang kebaikan ya tidak akan lama. Ya, mungkin harus jelas seperti apa, mungkin untuk yang awam itu kira-kira acaranya gimana gitu. Ya acaranya tadi seperti ini, dimulai ya kita sepakat dimulai dari pukul 10, diniati bismillah sampai sebelum jam 3 kurang 15 menit sudah bubar. Isinya apa? Di sana terdapat pengarahan, pemadatan materi, isinya apa? Setelah itu silakan ada yang qiyamul lail, ada yang qiyamul ramadan, ada yang mau baca Quran, mau dzikir, mau tahmid, tahlil silakan. Ya, ada yang nanti berbincang-bincang mengenai masalah saling memberikan nasihat, ada yang berbincang-bincang nanti di antara temannya mungkin untuk langkah-langkah ke depan nanti setelah sawah, silakan, itu juga baik. Enggak apa-apa. Karena ini memang tadi proses-proses ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjabarkan program-programnya. Program Allah itu banyak dalam ekonomi, dalam pendidikan. Sehingga nanti setelah keluar dari pembinaan ini semua orang menjadi punya harapan target. Bismillah, saya pendidikannya akan garap, saya peternakannya, saya pertanian, saya perdagangan, bismillah. Saya akan mulai bekerja, saya menghilangkan gengsi. Bismillah. Nah, nanti kumpul lagi semakin semarak. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan tadi penanya bisa mengembangkan dengan baik di tempatnya di sana. Sekian yang dapat disampaikan pada sesi pertama. Masih ada sesi, kita sekali lagi bisa disampaikan di sini. Ya, ini adalah kita sudah menghabiskan ini ya. Ini tujuan daripada puasa yang kita sudah membahas masalah tadi sampai 2 poin. Nah, besok tanggal 20 berapa? 25 kita akan membahas masalah ketelitian menghitung. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa mempersiapkan pertanyaan seputar hitung-hitungan ya. Ala kadar saya gambarkan, kenapa hitung-hitungan itu mesti matang? Karena seluruhnya hidup dan kehidupan ini adalah hitung-hitungan. Kalau kita salah menghitung, ya gagal lah. Itu pentingnya kenapa pinter, pandai menghitung. Sekian, mudah-mudahan besar manfaatnya dan mudah-mudahan Allah membukakan dan mencerahkan kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.